Oke, aku mulai ya IG live malam hari ini. Udah 1000 yang nonton nih. Oke, aku start dulu dari IHSG seperti biasanya. Oke, so ini adalah IHSG. Dia bergerak stagnan, bisa turun sampai di bulan Februari bisa turun. Januari kemungkinan sampai 7180-an, Februari bisa turun sampai 7120, 7075. Mari kita lihat di bulan Februari. Bulan Februari. Mari kita lihat beberapa saham yang berpengaruh pada pergerakan IHSG hari ini dan arah IHSG ke depan tuh gimana. IHSG itu penting kita perhatikan untuk saham-saham big caps-nya. Oke, hari ini Brent naik lagi bentuknya kayak gini. Kayak ada V-shape recovery. Bisa naik sampai dengan maksimal 6.950 atau 7.000. Start level 7.000 di sini. Nah, ketika Brent sampai level 7.000-an di sini, ini rawan balik turun. Saran aku ini lebih saham-saham grup Prayogo Pangestu lebih ke keluar dibandingin masuk ya. Jadi ini udah waktunya distribusi. Jadi rally-nya udah berakhir. Ini waktunya distribusi. Oke, terus kemudian selain Brent hari ini market juga didorong oleh saham Bukalapak ya. Bahas kripto dong, Bitcoin. Oke, dikit ya nanti ya, karena ada kaitannya juga nih sama stock market ya. Oke, jadi sebenarnya mau prediksi IHSG, Bitcoin, saham itu ada penyebab benang merahnya tuh yang ada persamaannya gitu. Oke, Bukalapak ini ada mantul, tapi kita melihatnya di sini sebenarnya udah breakdown banget. Mantulnya juga kayaknya nggak bakalan bisa tinggi, jadi wait and see dulu aja. Market value hari ini 10,09 triliun. Terus di pasar reguler 9,62 triliun, di pasar negosiasi 466,2 miliar gitu. Nah, untuk saham terbeli, saham yang di review buy nggak ada, review sell banyak. Jadi dari pertengahan Januari kemarin sampai hari ini kita banyak sekali review sell ya. Jadi hari ini kita ada review sell ICBP, Bevin, BNG. Tunggu, ini udah di refresh belum ya? Ya, BNGA, ini masih ini yang kemarin kayaknya. Aku refresh dulu. Hari ini kita ada review sell lumayan banyak. Nah, kalau ada yang nanya, ini kok BP stop loss banyak stop lossnya nih. Iya, sekarang banyak stop lossnya karena sisa saham-saham yang baru-baru beli sebenarnya, yang dikit-dikit aja gitu. Tapi sebenarnya sebelum-sebelumnya kita ada profit taking juga nih, kayak MBMA kita profit taking 14-20%. Nah, sebenarnya profit taking kita tuh udah banyak dilakukan sekitar pertengahan Januari kemarin. Ini kayak Excel, terus ada beberapa saham yang lain ini banyak hijaunya, meskipun ya kalau yang trading jangka pendek tipis-tipis. Di sini juga ada beberapa profit taking seperti 15 Januari kita ada MBMA juga, dan ini ada BBYB yang lumayan tebel sampai 50-an%. By the way, buka kalau mau cut loss di angka berapa ya? Waduh, udah agak telat sebenarnya. Punya di 570-an kata dia. Ya kurangin bertahap aja lah. Aku mau bahas arah IHSG. Ini udah 1.700 yang join, jadi aku mau kasih tahu arahnya IHSG dan saham-saham ini kemana di dalam jangka pendek dan dalam jangka menengah. Beberapa waktu terakhir, beberapa hari terakhir itu aku ada ngebahas tentang US 10 years bond yield. Perhatikan. Sabar ya. Aku CL semua, TP belum dapat, baru bergabung kah? Oke, perhatikan di sini. ASI banyak banget yang nanya, aku akan bahas nanti. Nah, ini perhatikan di sini.
Ini US 10 years bond yield. Ini selalu penting dan selalu dia menjadi katalis yang juga berpengaruh buat kripto. Jadi banyak yang nanya juga hari ini Bitcoin turun. Ada kaitannya dengan saham. Ya, jadi US 10 years bond yield itu mulai turun 1 November, puncaknya di situ turun. Saham Indonesia Composite atau IHSG mulai naik di 1 November juga. Jadi 1 November bottomnya, 2 November ini mulai naik. Kemudian puncaknya di 8 Januari US 10 years bond yield. Perhatikan di sini. Dia imbal hasil obligasi 10 tahunan. Sekitaran 26 Desember dia sebenarnya udah mulai menguat. 8 Januari di sini dia mulai ada tanda-tanda naik di sini. Kesimpulannya sih sebenarnya US 10 years-nya masih akan koreksi dikit dan lanjut naik. Nah, US 10 years ini dia kenapa sih arahnya udah mulai naik? Karena The Fed ini mereka sekarang masih akan menahan suku bunga. Jadi kalau dulu ekspektasi masyarakat, ekspektasi investor adalah The Fed menurunkan ekspektasi investor dulu The Fed itu menahan suku bunga. Nah, tapi sekarang ekspektasi investor The Fed itu menurunkan suku bunga. Jadi sekarang The Fed sudah menahan suku bunga quite a while. Investor pengen supaya The Fed turunin suku bunga. Dulu ada ekspektasi The Fed bakalan turunin suku bunga di Maret, April. Tapi ternyata bakalan mundur nih, keluarin berita bakalan mundur. Dan itu yang bikin US 10 years bond yield naik dan juga USD-nya naik. Kita lihat di XY. Di XY ini adalah perbandingan US dollar dibandingkan dengan 5 mata uang lainnya. Dibandingkan dengan 5 mata uang lainnya. Ya, perhatikan di sini. Nah, ini ini indeks US dollar indeksnya. Ini juga mengikuti US 10 years bond yield. Jadi di sini udah mulai naik. Nah, ini resiko buat IHSG kita bisa turun. Nah, ya kan, perhatikan di sini dia mulai naik. Penyebabnya apa? Sama. Karena The Fed menahan suku bunga dan sekarang ekspektasinya investor tuh bukan cuma nahan suku bunga, maunya The Fed turunin suku bunga. Dan di sini ini yang menyebabkan saham mulai berbalik turun, juga sama halnya dengan kripto. Mungkin aku buka dikit nih. Perhatikan. Dia patternnya sama kan, kayak saham kan ya. Nah, dia mulai balik turun tuh sama juga ketika US 10 years-nya mulai naik dan juga dolarnya juga mulai naik. Jadi perhatikan sentimen makro itu sangat penting sekali. Dan kalau kamu nggak ngerti makro, sebenarnya semuanya tuh tercermin dalam chart. Ya, tercermin dalam chart semuanya. Oke. Tercermin dalam chart gimana? Ini jadi sebenarnya kalau kamu lihat ini, kamu udah tahu. Kalau kamu pakai garis tren, kamu udah tahu sebenarnya. Aku perbarui garis trennya ya. Aku pakai garis tren di sini deh. Yes, ini udah boleh keluar di sini. Dan sebenarnya kamu juga sudah boleh keluar di sini nih. Nah, di sini, ini breakdown. 22 Januari. Ini udah boleh keluar. Gitu. Jadi ini udah boleh keluar di sini. Di 22 Januari. Dan gimana caranya tahu sebenarnya kalau misalkan jangan masuk lagi atau kalau misalkan masuk harus cepat keluar. Di sini ada V-shape, ini ada spike pattern. Ini tanda dia tarikan terakhir gitu. Jadi sebenarnya ada candle yang tanggal 12 Januari ini tandanya justru malah harus keluar. Ini Pin Putri nanya apa saatnya masuk Bitcoin? Enggak, boy. Saya justru di sini lagi bahas secara teknikal. Kalau kamu nggak ngerti makro, di sini saya ajarin baca teknikal, bahwa teknikalnya di sini udah harus keluar. Sejak tanggal 12 Januari pun ini udah kelihatan V spike, bukan V sih, spike pattern di sini. Dan di sini MA-nya juga udah mulai dead cross. Tapi melihat spike pattern di sini udah tanda keluar sebenarnya. Itu diajarin di workshop Super Trader. Cangcongan saham aja kadang masih babak belur, malah masuk kripto. Mis ngajarin kita semua untuk bangkrut. Woi, ada yang nanya, woi. Saya bukan ngajarin kamu masuk kripto. Saya ngejawab pertanyaan kalian aja gitu loh. Jadi aku ngajarin di sini konteksnya adalah bahwa makroekonomi itu saling terkait satu dengan yang lain. Ketika orang punya ekspektasi terhadap The Fed,
untuk mereka menahan suku bunga, nggak naikin lagi. Ketika beneran ditahan, maka saham naik 2 November. Itu benar-benar turning point-nya. Saham naik, Bitcoin naik, US 10 years turun, USD turun. Jadi perhatikan keterkaitannya. Ketika ekspektasi market The Fed sebaiknya turunin suku bunga, maunya The Fed turunin suku bunga. Ekspektasinya di Maret, April, atau Mei. Tapi ternyata The Fed bilang, gue gak bakalan turunin suku bunga nih sampai bulan Juni. Jadi marketnya kesal, kira-kira gampangnya kayak gitulah, bahasa gampangnya kayak gitu. Dan US dollar naik, terus US 10 years bond yield naik. Sebenarnya apa yang membuat US 10 years bond yield naik dan juga US dollar naik? Sebenarnya terjadi aliran uang. Aku coba mau jelasin pakai bahasa yang sederhana. Terjadi aliran uang atau perputaran uang gitu. Perputaran uangnya dari mana? Perputaran uangnya dari saham, dari kripto, muter lagi ke situ. Nah, jadi pertanyaannya nanti bakalan balik ke saham lagi atau enggak? Bakalan bisa balik lagi ke saham. Jadi kalau kondisinya kayak gini, ini bakalan jatuh atau enggak? Bakalan crash atau enggak sahamnya? Dengan kondisi US dollar di XY-nya, kita lihat indeks US dollar ya. Dibandingkan dengan 5 mata uang negara lain, kalau US dollarnya dia menguat, kira-kira saham gimana? Kalau aku perhatikan menguatnya tuh nggak akan sampai setinggi kemarin, di XY-nya nggak akan sampai 107, menguatnya sampai 104. Sekarang kita perhatikan US dollar dibandingkan dengan IDR. Ya, jadi ini juga udah naik lebih tinggi malahan kalau ngelihat secara chartnya. Dia bisa naik sekitaran 15.700-an dan di situ dia bisa turun lagi, koreksi. Jadi kesimpulannya, what to expect buat IHSG ke depan? What to expect buat IHSG ke depan? IHSG bakalan turun dulu. Ini bertahan kayak gini udah bagus banget nih, dimana sebenarnya rupiah sudah melemah, US dollarnya menguat, dan US 10 year bond yield-nya udah menguat, dan Indonesian 10 years bond yield juga naik. Ini IHSG bakalan turun. Mungkin nggak langsung kayak gini, tapi di bulan Februari, Januari akhir deh, dia bakalan bisa lanjut turun kayak gini. Jadi kalau kita di M-Trade ada keluar, di sini ada cut loss dikit kayak gini-gini, ya itu jauh lebih bagus daripada kita nggak lakukan pembatasan risiko dan tiba-tiba jatuh dalam. Dan kita nggak trading saham kayak beli saham cuan di atas terus kemudian jatuhnya sampai ARB kayak gini. Aku mau bahas dikit soal cuan nih. Hari ini dia naik 9,76%. Hati-hati. Dia naik buat buang barang lagi. Jadi kalau sampai dia naik, pakailah buat buang barang juga. Jadi berpikirlah seperti investor besar berpikir. Mereka udah cuan banyak, mereka udah cuan ribuan persen. Bahkan kalau si cuan ini, si Petrindo Jaya Kreasi Tbk, sahamnya jatuh sampai 4.000, 3.000-an. Ini investor-investor gede, mereka tuh masih untung 1.000%. Yang punya di awal, perhatikan di sini masih untung 1.000%-an. Jadi jangan pakai momen sekarang ini buat kamu serakah atau ngeborong. Kalau penasaran, nitip sendalnya kecil aja. Prinsipnya saham nyangkut tuh nggak apa-apa, asalkan apa? Nominalnya kecil. Aku balik lagi ke IHSG, tadi belok sedikit ke saham cuan. Jadi intinya IHSG bakalan turun, demikian pula dengan semua saham. Kali ini semua saham. Mau saham big banks, mau saham second liner, mau saham sektor komoditi, semuanya bakalan bisa turun. Karena kita ngelihat trennya kayak gitu. Jadi di M-Trade sekarang kita lagi nggak agresif untuk buy recommendation. Di morning briefingnya kita lagi banyak kasih education tentang gimana sih caranya jualan, gimana sih money management. Biasanya education kita taruh di hari Sabtu, tapi sekarang morning briefing kita mau kasih money management juga. Jadi kita mau kasih education juga tentang gimana caranya supaya kalau kamu rugi itu nggak wipe out your portfolio gitu loh. Oke, terus banyak pertanyaan tentang Astra International. Gimana nih Astra International? Oke, sorry ya. Alergi. Oke. So, this is Astra International.
nggak usah kaget kalau turun lagi. Kemarin udah dikasih tahu bahwa Astra ini masih bakalan turun dan masih bisa turun gitu. Apa sih sebenarnya sentimen Astra ini? Banyak sentimennya. Astra ini minim katalis positif, tapi sebenarnya secara fundamental perusahaan dia masih bisa kok naik, dia masih bisa kok dibeli oleh investor lagi. Jadi katalisnya macam-macam. Di dalam Astra International ini ada AALI, ada UNTR, ada perusahaan-perusahaan yang lainnya yang juga sifatnya tuh cyclical, perusahaan komoditi, di mana komoditi lagi normalized, harganya lagi turun. Nah, kemudian saat ini Astra International ini lagi kena resiko dari katalis negatif lagi nih, dari masuknya BYD. Setelah kemarin ada katalis negatif dari Daihatsu Motor yang katanya ada skandal atau case uji keselamatan Daihatsu, meskipun sudah diklarifikasi yang katanya nggak ngefek ke Indonesia gitu. Cuman waktu itu pas keluar berita dia nggak turun banyak. Nah, baru sekarang ini dia turun lumayan signifikan. Yang katanya lagi sih sebenarnya efeknya dari BYD masuk ke Indonesia yang berpotensi menurunkan resiko pangsa pasar Astra International. Hanya saja Bapak Ibu teman-teman semuanya, aku menyikapi hal ini sebagai resiko jangka pendek saja. Kenapa? Karena kalau kita melihat Indonesia punya market untuk electric vehicle itu belum siap. Di kota-kota gede, iya, bakalan nurunin nggak salesnya Astra? Bisa jadi, tapi mungkin Astra dia juga akan improve, nggak akan diem gitu. Saya percaya mereka pinter gitu loh. Jadi mereka mungkin juga akan masuk ke EV juga mungkin gitu. Jadi ditunggu aja. Nah, kalau bicara tentang electric vehicle ya, di daerah-daerah saya tuh ada ngecek ke beberapa temen dan juga mungkin relatif yang mereka tuh bisnisnya di kendaraan bermotor atau sepeda motor. Saya tanya, gimana nih EV? Kamu udah ini belum? Udah mulai siap-siap belum beralih ke EV? Mereka bilangnya apa? Belum. Orang-orang belum mau, orang-orang dari desa belum mau. Kenapa? Pertanyaannya. Satu, harganya tuh masih belum lebih murah daripada harga kendaraan biasa. Jadi tunggu dulu, kalau kamu misalkan dengar sentimen negatif BYD bakalan ngefek ke industri kendaraan bermotor, kita lihat dulu Indonesia tuh gede gitu ya, dan masyarakatnya beda dengan China. GDP per kapita masyarakat Indonesia itu jauh di bawah China. Kesiapan infrastruktur, ekosistem semuanya beda. Dan kalau kita bicara tentang kendaraan bermotor nih ya, ada mobil, ada sepeda motor. Nah, kalau sepeda motor sendiri dibilang pajak kendaraan bermotor akan dinaikkan kecuali yang EV. Orang-orang desa tuh mereka belum siap. Kenapa? Karena katanya dari desa pergi ke kota itu lebih dari 60 km. Sedangkan katanya untuk kendaraan bermotor roda 2 itu EV itu cuman bisa kuat cuman sampai 60 km. Jadi mereka nggak bisa gitu. Mereka masih butuh yang pakai bensin biasa gitu. Jadi ya menurut saya nggak secepat itu. Jadi Astra saat ini kena sentimen negatif tuh berendeng-rendeng dari Daihatsu, BYD, dan komoditi. Saya justru melihatnya sebagai kesempatan untuk long term investment. Cuman, kalau saya ngomong gini, kamu jangan langsung hajar semua di portfolio kamu. Yang bikin kecewa tuh sebenarnya bukan saham turun naik. Yang bikin kecewa adalah karena kamu belinya berlebihan. Atau beli kurang, belinya cuma satu lot. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan dari kacamata investor, seorang contrarian justru kita melihatnya kebalikannya. Saya sempat berdiskusi dengan tim saya. Hari ini tadi kita duduk, kita diskusi, kita ngobrol. Gimana nih? Yang kacamatanya trader pasti melihat Astra ini nggak bagus. Saya juga melihatnya, males banget kalau buat trading mah kita nggak mau. Tapi kalau kita melihatnya dari kacamata investasi, sebenarnya momen-momen seperti inilah yang dinantikan oleh investor. Hanya saja kamu nggak boleh all in di Astra. Kenapa? Karena kalau kamu all in di Astra, ingat Astra ini dia ada isinya sektor komoditi yang lumayan cyclical. Dimana kalau cyclical berarti belinya pas di cycle-nya di bawah dong, bukan cycle-nya di atas. Jadi timingnya sekarang, kalau misalkan nyicil beli sampai 4730-an, that's okay. Itu okay, cukup okay gitu loh. Tapi kalau kamu belinya di atas pas harga komoditi naik tinggi di tahun 2022 kemarin, yaitu ketinggian gitu. Jadi sebenarnya simple aja kalau buat trading Astra International a big no.
Jangka pendek dia masih bisa turun sampai ke 47 bahkan sampai ke 45. Tapi kalau buat investasinya rentang waktunya mungkin 1 tahun. Ketika nanti The Fed sudah mulai turunin suku bunga, dia pasti ikut naik. Nggak mungkin dia nggak ikut naik, dia perusahaan bagus. Tapi saran aku tetap diversifikasi portfolio itu penting. Nah di Invest itu dijelasin ada berapa persen maksimal boleh punya Astra, entah berapa persen, 10% atau berapa ya, 20%. Intinya you have to diversify gitu. Dan jangan yang sektornya mirip kayak Astra. Astra tuh di dalamnya ada komoditi. Sebenarnya investasi jangka panjang tuh nggak boleh komoditi, makanya dia nggak boleh menempati portfolio investasi dengan porsi yang gede. Asosiasi investor dibilang ASI nggak bisa lawan BYD. One day jika dia tidak bisa berimprovisasi, mereka tidak bisa improve perusahaannya, BYD akan menyerang bukan cuma Astra tapi semuanya. EV bakalan nyerang, tapi sekarang belum. Sekarang ini baru sentimen jangka pendek aja. Oke? Baik. Oke, terus kemudian apalagi nih yang mau ditanyain? Yang mau dibahas apalagi nih? Sedikit aku mau nambahin, tadi udah bahas tentang Amerika punya bond yield. Saya mau kasih lihat Amerika punya bond yield, sekarang mau kasih lihat Indonesian bond yield. Indonesian 10 years bond yield di sini ini udah mulai ada tanda-tanda dia bakalan ada satu pattern inverse. Nah, dia bakalan bentuk kayak gini, inverse head and shoulders, dan bisa naik sampai ke 6,7 gitu. Ya, jadi ini data dari TradingView. Kalau dari investing.com malah udah sampai 6698. 6698 tuh berarti udah sampai sini, udah ngebentuk ini inverse head and shoulders kalau yang dari ini, dari TradingView gitu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa pasar saham bisa turun, bisa terkoreksi. So get ready teman-teman semuanya. Dividen ASI kecil. Hussein Leo, minggu ini sell banyak juga dari pertengahan sebenarnya. Apakah harus istirahat dari trading dulu sampai habis pemilu? Menurut aku istirahat trading boleh. Jadi kita di Mtrade juga, kita nggak ada trading buy hari ini. Jadi recommendationnya banyakan jual, dan kita bakalan lebih banyak belajarnya. Cuman saya nggak tahu sampai kapan, dan kita nggak mau batasin kayak harus sampai pemilu atau gimana. Kenapa saham turun? Kenapa banyak yang turun? Selain karena Amerika, mereka mulai US dollarnya mulai menguat juga, dan mungkin investor asing muter duitnya juga gitu. Karena mau pemilu. Jadi ketika mau pemilu ini investor-investor gede, mereka juga melihat, wah lebih baik kita amanin duit dulu nih. Karena kondisi di Indonesia kadang kalau pas lagi pemilu atau gimana agak-agak menentu. Tahun 2019 pihak yang kalah waktu itu juga sempat emosional gitu, dimana sekarang jadi pihak yang dijagokan gitu. Jadi kalau misalkan dia sampai 2 putaran atau gimana, saya nggak tahu sih bakalan sampai ini lagi atau enggak. Makanya banyak orang yang bilang kayak udah semoga 1 putaran aja, 1 putaran kayak gitu. Oke. Rini Triandarini dia nanya apa sebenarnya pindahin ke ORI atau FR. Kalau kamu mau mindahin investasimu ke ORI atau fixed rate, itu bukan keputusan jangka pendek loh. Jangan sampai nanti pas di saham ternyata kesempatan belinya itu ya itu mungkin 1 bulan lagi udah mulai rame lagi gitu. Atau mungkin kayak ternyata nggak butuh waktu 1 bulan. Perkiraan aku sampai Februari ini, sampai pemilu, terus kemudian dia akan mulai naik lagi. Jadi masukin ke fixed rate atau obligasi itu keputusan untuk jangka panjang. Jangan sampai sebulan kamu butuh duitnya mau masukin saham dikeluarin lagi gitu. Kalau aku sih masukin ORI dan fixed rate itu udah kayak siap beberapa tahun di situ. Oke. Jadi teman-teman, kita bicara tentang investasi itu sebenarnya stay di sini sebentar. Saya mau kasih tahu satu hal penting. Banyak orang ketika trading saham, investasi saham, yang dipikirin adalah kasih saya 1 saham yang bisa bikin cuan. Tapi sebenarnya yang bisa berhasil di dalam investasi, bikin berhasil, money management. Money management tuh bukan cuman bicara soal diversifikasi saham, bukan cuman soal position sizing, bukan cuman soal cut loss. Money management itu bicara aset alokasi dari awal, kamu punya duit berapa ditaruh di mana. Dan termasuk kalau nggak punya duit, kalau punya duitnya pas-pasan, itu cara investasinya gimana. Dan kalau duit berlebihan caranya gimana. Aku akan jelasin ini di lain kesempatan. Semoga di lain waktu aku bisa kayak bikin konten atau nge-live di YouTube.
ini sebenarnya konten Beyond Money. Aku pengen jelasin tentang basic tentang money mindset, cara aku mengelola keuangan, dan cara investor-investor gede, cara orang-orang kaya mengelola keuangan. Mereka tidak pernah menggunakan kata-kata dana darurat, mereka tidak pernah menggunakan kata-kata dana cadangan. Apakah mereka dari dulunya nggak pernah susah? Yang namanya Konglo itu, kalau kalian baca buku biografinya, baik Pak William yang pendiri Astra, ataupun kalau baca buku Taipan, itu sebenarnya histori dari Konglo Indo. Mereka sangat susah sekali di tahun 60-an, sangat susah. Tapi mereka tidak pernah punya mindset dana darurat, dana cadangan gitu loh. Oke, terus kita mau bahas saham yang lainnya. Oke, aku mau bahas GoTo. So, I need confirmation about this. Tapi katanya JP Morgan dan DB itu ada jual 1,29 miliar saham GoTo pada perdagangan kemarin. Sumbernya dari bisnis.com, Senin 22 Januari 2024 gitu. Coba aku kasih lihat sumber beritanya ya, jadi jangan nanti aku diomelin nih karena katanya ini. Jadi ya, realisasikan keuntungan investasi mungkin maksudnya ya, gitu loh. Anyway, ini dari Bloomberg juga. Di Bloomberg, JP Morgan ada ngelepas saham sebanyak 625,91 juta. Trennya bagaimana? Trennya sebenarnya masih nggak berubah jauh sih. Cuman memang ada volume transaksi yang lumayan gede di 17 Januari kemarin. Kalau lihat dari histori bulan Januari banyak merah atau hijaunya. Aku sih nggak pernah ngitungin bulan Januari ya, banyakan hijaunya sih, tapi tergantung dari Desember dan seterusnya juga. Januari kali ini bakalan merah karena November Desembernya udah naik ketinggian, dan juga ini sentimen makro dalam negeri juga mendukung untuk turun gitu. Oke, terus kemudian ada semut. Aku mau bahas saham. Enaknya bahas apa lagi ya? Ada semut ya. Enak bahas saham apa lagi ya? Sido. Kok bisa lihat sih ada semut di komputer aku, biarin dia. Kita menghormati hak hidup semut. Kelihatan nggak semutnya di mana? Mana sih tadi? Ini dia. Kelihatan ya? Oke. Sido muncul. Hari ini kita keluar yang buat trading, sebenarnya masih ada pertahanan terakhir di 486. Kita ngelihat supply and demand. Nggak kuat dia. Aduh, aku ngomong bahasa casual atau bahasa ini ya. Ini kalau aku di workshop super trader, aku bisa ngomongnya santai nih. Ada semut nih, semutnya jalan-jalan. Ya, nggak kuat yang nahan ini. Jadi jangka pendeknya buat trader caw dulu deh ya, caw dulu. Anyway, hello. Aduh, kacau, apanya kacau. Indi, dia mau turun juga nih indinya. Semua mau turun. Dia bakalan lanjut turun 1385, kita kena cut loss di Indi. Oke, kita review PTBA, dia udah turun banyak. Masih bisa turun dikit lagi PTBA-nya. Semutologi, Breeze nggak turun-turun ya, tapi bentar lagi dia bakal turun juga nih. Strong banget. Kita udah profit taking sekitaran di tanggal 11 Januari kemarin. Let me check, benar nggak 11 Januari? Oh, 16 Januari. Ya, udah profit taking 16 Januari. 16 tuh kapan sih? Oke, di sini. Pas dia belok ke bawah. Naik lagi. Jadi saran aku, ini bukan waktunya serakah ya. Bukan waktunya serakah. Jadi ini waktunya kamu untuk profit taking. Bisa dikasih diskon lagi kok. Oke, terus 2 hari lagi kita bakalan redesign portfolio kita di MFest. Kita bakalan ada gathering hari Kamis nanti. Petro sih just short term aja, tetap waspada IHSG turun koreksi. Petro sih ya kita akan watch ini, cuman ini patternnya mirip-mirip kayak
saham-saham Pak PP juga. Anyway, kita watch tapi tetap kita waspada ya. Kalau IHSG-nya jatuh sih dia bakalan bisa jatuh juga. BBRI jangan masuk dulu, dia bakalan bisa jatuh. IHSG mau turun, dia bakalan bisa turun juga. Terus Avia Avianya naik nggak ada volume, just enjoy the profit kalau kamu sempat cuan. Kita nggak mau spekulatif buy karena nggak ada volume di sini. Yang nyangkut di 600 625-an boleh kurangin posisi. V-shape recovery, kurangin posisi bertahap. Unilever udah jatuh. Apakah masih akan jatuh lagi? Masih bisa jatuh lagi sampai 2800-an. Trader stay away. Investor, ini bukan pilihan utama aku. Kalau mau Unilever, ini sifatnya kayak ASII tadi, kayak ya asal punya aja lah, nitip sendal aja buat investing. Nawar-nawar sekitaran 3.000 sampai 2.800-an gitu. Jadi monthly-nya udah sangat murah sekali. Jadi nanti kalau The Fed turunin suku bunga, dia juga akan terdampak positif. Jadi ketika perekonomian bergerak, inflasi naik, dia juga akan terdampak positif. Saham-saham consumer goods itu akan bagus ketika ada inflasi. Kalau inflasi, dia akan terdampak positif, jadi bisa naik. Unilever udah jatuh di tempat tanggal lagi ya, tapi dia jatuhnya udah sangat jauh sekali di bumi yang bawah banget. Fundamental bagus, ASI bagus juga, tapi hancur. Maka dari itu aku selalu konfirmasi dengan technical. Investing pun aku konfirmasi dengan technical. Apakah fundamental doesn't work? Nggak juga sih. Bentar ya. Tumblernya gede banget. Sekepala aku. Ayo hijau sektor properti piye, kemarin Pani sempat aktif. Aduh gimana ngomongnya ya, Pani itu geraknya jangan disamain kayak sektor properti, meskipun dia sektor properti. Dia bergerak sesuka-suka dia sendiri. Senengnya bandare lah. Akhirnya di IG Live aku ngomongnya kayak gini. Bisa aku ngomong kayak gini di workshop Super Trader kan cuma 100 orang, nggak lebih dari itu. Jadi aku ngomongnya bisa, karena kita interaksinya face to face ya. Jadi aku lebih nyaman ngomong apa adanya. Di sini kayak berapa ribu orang di sini, aku nggak tahu siapa kalian di situ. Nanti yang punya nonton kan aku nggak enak juga. Sorry ya, aku bercanda ya tadi ya. Bercanda yang beneran. Ada yang lihat Anya di sini ternyata. Beli tumbler gimana? Ini tumblernya M-Trade nih, bikin sendiri nih. Oke. TPIA. Ya, Pani itu nggak bisa di ngomong fundamental, nggak bisa di ngomong kayak sektor properti. TPIA ini udah expected dia naik ya. Ya kalau kamu mau nitip sendal nggak apa-apa lah. Tapi kayak gini, ini bakalan buat buangan bandar doang nih. Sorry ya, aku ngomongnya terus terang gitu loh. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan jangan sampai saya menyinggung siapapun lah. Saya nggak ngomongin perusahaan, saya percaya perusahaan pasti bagus kok. Tapi ini harga saham kan, mekanisme harga saham kan ya anyway. Demand pas lagi mereka big money-nya pas lagi mau profit taking, I guess ini banyak markup-nya. Kenapa? Di sini merahnya tuh gede-gede banget volumenya, dan ya ini saya rasa ini markup aja. Ya anyway, itu aku bahas detail gimana bisa tahu kayak gitu di workshop Super Trader tuh. Jadi workshop Super Trader tuh kalau kalian pengen tahu bandarmologi, ya kita bahas di situ tanpa kita harus kenalan sama bandar gitu. Hari ini aku ngomongnya agak-agak frontal, semoga tidak menyinggung siapapun. Terus BRIS udah aku bahas, Pegas dan kawan-kawan kita bahas selebihnya di morning briefing besok ya. Morning briefing besok kita akan kasih money management, banyak kasih money management. Rame banget hari ini yang nonton. Summary, market masih bakalan turun, IHSG masih bakalan turun. Jadi siap-siap aja yang trading, mungkin kamu perlu stop loss beberapa saham, dan justru ini kesempatan kalau kamu mau investing jangka panjang, perlu diversifikasi. Invest index, invest recommendation atau review-reviewnya kita akan
update untuk portfolionya hari Kamis nanti, desain portfolionya ya. Jadi ada indeks MVES gitu, update hari Kamis nanti. Dan jangan lupa hari Minggu, kali ini hari Minggu jam 10 pagi itu ada workshop super trader, basic super trader yang ya anyway, hari Minggu jam 10 pagi. Semoga bisa bermanfaat, dan daftarnya di supertrader.id/basic. Pakai kode basic 28 supaya bisa dapat gratis. Saya Ellen May, semoga bermanfaat. See you, salam profit. Apa yang kamu mau tanyain, tanyain ke DM aku ya. Jadi masih banyak yang kayaknya aku belum bisa jawab. Tanyanya aja di DM. Thanks, bye.